Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo para mahasiswa, rekan pendidik, dan para pemerhati bahasa dimanapun berada. Teman-teman, balik lagi nih bahasan kita dalam kajian psikolinguistik. Jadi satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa psikolinguistik itu merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang berkembang pesat pada awal abad ke-20, terutama setelah munculnya pendekatan kognitif dalam studi bahasa. Jadi teman-teman sekalian, bidang ini lahir dari pertemuan dua disiplin ilmu, dua disiplin utama, yaitu linguistik, yang mana linguistik ini merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji bahasa secara ilmiah, dan sistematis. Dan psikologi adalah mengkaji bagaimana proses mental manusia memproses bahasa, memproses informasi, ya. Yang tentunya yang sama-sama ini kedua disiplin ilmu ini sama-sama tertarik untuk memahami bagaimana bahasa itu diproses, diproduksi, dan dipahami oleh manusia. Jadi jika linguistik ini berfokus pada struktur bahasa sebagai sistem, maka psikologi ini tertarik pada bagaimana proses mental yang mendasari perilaku manusia, termasuk perilaku berbahasa, teman-teman sekalian. Dengan disinilah psikolinguistik muncul sebagai disiplin ilmu interdisipliner, sebagai disiplin interdisipliner yang berupaya menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan mendasar, di antaranya misalnya bagaimana bahasa bekerja di dalam otak dan di dalam pikiran manusia. Sebagai bidang kajian, sebagai salah satu bidang kajian, psikolinguistik ini tidak hanya berfokus atau tidak hanya membahas struktur bahasa, tetapi juga meneliti bagaimana seorang individu memperoleh bahasa sejak masa kecil, sejak masa kanak-kanak. Bagaimana bahasa itu dipahami dan diproduksi dalam komunikasi sehari-hari, serta bagaimana gangguan bahasa itu dapat terjadi akibat faktor-faktor neurobiologis atau psikologis. Nah, di sini teman-teman, saat ini kita akan menguraikan definisi psikolinguistik serta ruang lingkup studinya, ya. Ya, tentunya secara komprehensif dan secara santai dan tetap berlandaskan pada teori-teori ilmiah, teman-teman sekalian. Kalau kita melihat definisi psikolinguistik, teman-teman sekalian, kita akan melihat secara etimologi. Kita berawal dari dulu secara etimologis, ya. Istilah psikolinguistik ini berasal dari kata psike yang artinya jiwa dan pikiran, dan linguistik yang artinya ilmu bahasa. Nah, dengan demikian psikolinguistik ini dapat dipahami sebagai ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa dan pikiran manusia, ya. Jadi teman-teman sekalian, kita lihat menurut George Miller, ini pada tahun 1995, cukup lama juga, salah satu tokoh awal dalam bidang ini. Psikolinguistik itu merupakan atau adalah studi tentang proses mental yang terlibat dalam penggunaan bahasa. Nah, definisi ini, teman-teman sekalian, itu menjelaskan bahwa bahasa bukan hanya sistem simbol, tetapi juga aktivitas kognitif yang melibatkan persepsi, memori, dan pemrosesan informasi. Kita lihat lagi dari apa yang menurut level ini. Sementara level itu mengatakan, memberikan definisi bahwa psikologi itu sebagai studi tentang bagaimana penutur atau pembicara itu menghasilkan ujaran, dan bagaimana pendengar bisa memahami ujaran tersebut. Jadi ketika ada orang berbicara, disebut dengan penutur, dan ada pendengar, ya. Definisi ini menyoroti aspek utama dalam komunikasi verbal, produksi dan pemahaman bahasa, atau language production dan language comprehension. Nah, tokoh lain seperti Aitchison 2012 menjelaskan bahwa psikolinguistik itu berupaya memahami bagaimana bahasa diakuisisi. Jadi di sini disimpan dalam otak serta digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dengan demikian, psikolinguistik tidak hanya
fokus pada struktur bahasa, tetapi juga pada mekanisme kognitif dan neurobiologis yang mendasarinya, teman-teman sekalian. Dan dari berbagai definisi yang telah kita uraikan tadi berdasarkan para pakar, para ahli linguistik, dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik ini merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari proses mental dan mekanisme kognitif yang terlibat dalam proses pemerolehan bahasa, pemahaman bahasa, produksi bahasa, dan representasi bahasa dalam pikiran manusia. Kalau kita angkat melihat sejarah perkembangan psikolinguistik, perkembangan psikolinguistik itu tidak terlepas dari pengaruh teori linguistik dan psikologi pada awal abad ke-20. Nah, pendekatan behaviorisme dalam psikologi itu mendominasi kajian bahasa. Tokoh seperti B.F. Skinner berpendapat bahwa bahasa itu diperoleh melalui proses stimulus respon dan penguatan reinforcement. Namun pandangan ini kemudian mendapat kritik tajam dari Noam Chomsky, ya salah satu juga ahli linguistik. Setelah lahirnya ini teori behaviorisme, muncullah nama Noam Chomsky yang mengkritik teori ini, yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki perangkat bawaan sejak lahir. Dia memiliki perangkat bawaan untuk mempelajari bahasa sejak lahir yang dikenal sebagai Language Acquisition Device atau disingkat dengan LAD. Jadi istilahnya bahwa setiap individu, setiap manusia itu sudah dibekali oleh Tuhan kodratnya untuk mampu berbahasa. Sudah ada kemampuan bawaannya untuk bisa berbahasa, untuk bisa tumbuh berkembang dengan bahasanya, ya. Jadi tanpa diajarkan bahasa secara formal sebagaimana diajarkan di pendidikan formal. Nah, kritik Chomsky ini terhadap behaviorisme itu membuka jalan bagi pendekatan kognitif dan studi bahasa sejak saat itu. Nah, psikolinguistik berkembang pesat lagi dengan memanfaatkan metode-metode eksperimen untuk mengkaji proses bahasa secara ilmiah, termasuk melalui eksperimen waktu, reaksi, studi kesalahan ujaran speech error, serta teknik neuroimaging modern seperti yang dikenal dengan istilah fMRI dan EEG. Kalau kita melihat ruang lingkupnya studi psikolinguistik ini apa saja yang menjadi fokus utama kajian psikolinguistik ini, jadi ini psikolinguistik memiliki ruang lingkup yang cukup luas juga, mencakup berbagai aspek proses bahasa secara umum. Ruang lingkup studi psikolinguistik ini dapat dibagi beberapa bidang utama, yaitu pemerolehan bahasa. Nah, psikolinguistik juga ini mengkaji bagaimana seorang individu, seorang manusia itu memperoleh bahasa, ya, atau dikenal dengan istilah language acquisition atau akuisisi bahasa. Nah, salah satu fokus utama itu ya ini, ya. Kemudian yang kedua adalah pemahaman bahasa, language comprehension. Pemahaman bahasa itu merujuk pada proses mental manusia atau ketika seseorang mendengar atau membaca ujaran atau mengubahnya menjadi makna. Nah, proses ini melibatkan beberapa tahap, antara lain mulai dari tahap pengolahan fonologi atau bunyi bahasa, kemudian analisis sintaksis, struktur kalimat, kemudian interpretasi semantik maknanya, dan integrasi konteks pragmatik. Jadi psikolinguistik ini meneliti bagaimana otak manusia itu memproses kalimat yang secara real time dan bagaimana ambiguitas bahasa itu diselesaikan. Misalnya dalam kalimat ambigu, bagaimana pendengar itu bisa menentukan makna yang tepat. Penelitian experience sering menggunakan teknik pengukuran waktu reaksi untuk memahami proses
ini teman-teman sekalian. Itu yang kedua ya teman-teman. Kemudian selanjutnya produksi bahasa atau language production. Jadi tadi ada pemahaman bahasa, language comprehension, dan ini ada produksi bahasa atau language production. Nah, produksi bahasa adalah salah satu proses mental ketika seseorang atau seorang individu merencanakan dan mengucapkan ujaran. Nah, level lagi ini menyebutkan bahwa atau mengembangkan model produksi bahasa yang terdiri dari 3 tahap utama. Tahap apa itu? Tahap konseptualisasi. Nah, di tahap ini seorang individu ketika ingin berbicara itu melalui merencanakan peran yang akan ingin disampaikan, pesan yang akan ingin disampaikan. Nah, setelah konseptualisasi barulah menyusun struktur linguistik kata dengan tata bahasa yang benar. Itu formulasi, kemudian artikulasi, barulah bisa diujarkan melalui mulut. Nah, studi tentang kesalahan ujaran speech seperti slip of the tongue itu memberikan wawasan penting juga tentang bagaimana bahasa itu dipresentasikan dalam ujaran, dalam pikiran. Kesalahan seperti pertukaran bunyi atau kata yang menunjukkan bahwa bahasa diproses dalam unit-unit tertentu sebelum diucapkan. Poin selanjutnya yang menjadi kajian ruang lingkupnya adalah representasi bahasa dalam otak manusia. Psikolinguistik juga berkaitan erat dengan neurolinguistik, yaitu studi tentang hubungan antara bahasa dan otak. Penelitian menunjukkan bahwa area tertentu dalam otak itu berperan penting dalam pemrosesan bahasa. Jadi para peneliti itu sebelumnya sudah mengetahui bahwa dalam otak manusia itu ada 2 area utama yang diberi nama dengan area Broca. Di mana area Broca ini itu bertugas untuk memproduksi bahasa. Sementara area Wernicke dalam otak itu bertugas untuk memahami bahasa, ya, atau disebutkan proses terkait pemahaman bahasa. Nah, gangguan pada area ini itu dapat menyebabkan afasia, yaitu gangguan kemampuan berbahasa akibat kerusakan otak. Jadi studi tentang afasia juga itu membantu para peneliti untuk memahami bagaimana bahasa dipresentasikan dalam sistem saraf manusia. Teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan di serial video singkat kita ini bahwa psikolinguistik ini merupakan salah satu cabang ilmu interdisipliner yang mempelajari hubungan antara bahasa dan pikiran manusia. Bidang ini itu meneliti bagaimana bahasa diproses dan dipahami, diproduksi dan direpresentasikan dalam otak kita. Nah, ruang lingkupnya itu mencakup pemerolehan bahasa, pemahaman bahasa, dan produksi ujaran atau produksi bahasa. Representasi neurobiologis bahasa serta hubungan antara bahasa dengan memori dan faktor-faktor sosial kognitif itu yang menjadi ruang lingkupnya teman-teman sekalian. Jadi melalui pendekatan eksperimen dan dukungan teknologi modern seperti yang kita rasakan sekarang ini, itu terus berkembang sebagai disiplin yang mempelajari atau yang menjembatani linguistik dan psikologi. Jadi pemahaman kita tentang proses mental dalam berbagai atau dalam produksi bahasa, dalam berbahasa itu tidak hanya memperkaya teori bahasa ya teman-teman, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pendidikan, terapi, dan teknologi. Sampai jumpa pada serial video berikutnya teman-teman. Semoga video singkat ini memperluas wawasan kita, memperdalam wawasan kita khususnya dalam kajian psikolinguistik.